Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membedah topik yang sangat krusial bagi kehidupan bernegara kita, yaitu Konstitusi UUD NKRI 1945. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Di balik materi ini ada Rafifah Alia, Dialova Ramadhani, Rahma Valerina, Firlian Libisa Frianto, dan saya sendiri Lisa Ramawati. Sesuai moto kami, hidup bermartabat, tumbuh dengan bermanfaat. Kami harap penjelasan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Lanjut ke materi, apa itu konstitusi? Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, arti dari konstitusi. Jadi apa sih sebenarnya konstitusi itu? Secara sederhana, konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur bagaimana sebuah negara dan pemerintahannya dijalankan. Ia adalah pegangan utama dalam penyelenggaraan negara. Menurut Habibul Taqiyuddin, tahun 2021, perubahan konstitusi bisa berdampak besar, bahkan bisa mengubah sistem bernegara, misalnya demokratis, menjadi otoriter. Konstitusi berisi aturan tentang kekuasaan pemerintah, hak warga negara, dan hubungan antar keduanya. Istilah konstitusi dikenal sebagai berbagai bahasa, seperti constitution atau Verfassung. Para ahli pun mempunyai pandangan menarik, seperti Lord Bryce melihatnya sebagai kerangka negara yang diatur hukum, dan Charles Frederick Strong menyebutnya sebagai kumpulan asas tentang kekuasaan pemerintah dan hak-hak rakyat. Intinya, jika sebuah negara adalah rumah, konstitusi adalah fondasi dan aturan mainnya. Mengapa konstitusi itu penting? Kenapa kita tidak biarkan aja pemerintah bekerja tanpa aturan saja? Nah, di situ pentingnya konstitusi. Konstitusi ada untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, lalu menjamin hak asasi manusia atau HAM, serta membagi kekuasaan secara adil antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan tidak semua konstitusi berbentuk tertulis, contohnya negara Inggris. Nama saya Rafifah Alia, izin menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik. Nah, jadi, kalian tahu tidak teori Thomas Hobbes? Beliau bilang tanpa aturan, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya, yaitu Homo homini lupus. Maka diperlukan kontrak sosial, yaitu dasar terbentuknya negara. Sejarah juga membuktikan kekuasaan yang absolut, seperti pada masa Louis ke-14. Hanya membawa penderitaan bagi rakyatnya saja. Jadi itulah mengapa muncul konsep konstitusionalisme untuk melindungi kita semua. Dan dokumen sejarah seperti Magna Carta, Bill of Rights, Declaration of Independence, dan Declaration des Droits de l'Homme menjadi bukti nyata perjuangan manusia untuk membatasi kekuasaan penguasa lewat hukum. Dan D. Konstitusi di Indonesia. Di Indonesia, kita punya UUD NRI 1945. Nah, aturan ini membatasi jabatan dan kewenangan presiden. Karena kita sadar bahwa power tends to corrupt, atau kekuasaan cenderung disalahgunakan jika tidak dibatasi. Menurut Habibul Taqiyuddin tahun 2021, arti sempit konstitusi adalah dokumen tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dan arti luasnya adalah aturan tertulis dan tidak tertulis tentang negara. Contohnya negara Inggris yang konstitusinya tidak tertulis berupa hukum, kebiasaan, dan konvensi. Dan menurutnya juga, konstitusi kita unik karena mencakup 3 dimensi sekaligus. Konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Konstitusi politik yaitu mengatur mekanisme kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Konstitusi ekonomi yaitu menjadi landasan sistem ekonomi kita seperti pasal 33 demi kesejahteraan rakyat. Konstitusi sosial yaitu di mana negara bertanggung jawab penuh atas keadilan dan perlindungan sosial masyarakat. Berdasarkan teori C.F. Strong, konstitusi diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Bentuk negara yaitu kesatuan versus federal, sifat konstitusi yaitu fleksibel versus kaku, sistem legislatif yaitu unikameral versus bikameral, sistem eksekutif yaitu parlementer versus presidensial, dan terakhir sistem hukum yaitu rule of law versus administratif. Dan menurut Habibul, konstitusi kita bersifat komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara.
Teman-teman, konstitusi kita itu tidak kaku, ia bersifat dinamis. UUD 1945 disebut sebagai UUD kilat. Ia sementara dan bisa disempurnakan. Krisis tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik balik besar yang memicu reformasi. Rakyat menuntut perubahan besar seperti amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan HAM dan hukum yang lebih kuat, pemberantasan KKN, demokrasi dan kebebasan pers. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi, mulai dari UUD 1945 awal kemerdekaan, UUD RIS, UUD S 1950, hingga akhirnya kembali ke UUD 1945. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Alasan terjadi perubahan konstitusi karena faktor internal, faktor eksternal, dan dinamika politik hukum yang berkembang. Perubahan konstitusi mengakibatkan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi sosial politik, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan demokrasi. Kedudukan UUD NRI 1945 diantaranya yaitu hukum tertinggi di Indonesia, sumber dari semua peraturan hukum, semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bagian selanjutnya kita bahas tentang pengujian konstitusionalitas, yaitu proses untuk memastikan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sebagai hukum tertinggi, tidak boleh ada satupun undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada aturan yang dirasa melanggar konstitusi, kita sebagai warga negara punya hak untuk mengajukan uji material, yaitu isi undang-undang, atau uji formal, yaitu proses pembentukan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai kesimpulan, konstitusi adalah pilar utama yang melindungi hak kita dan mengatur jalannya negara agar tetap berada di jalur yang benar. Fungsinya untuk membatasi kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, mengatur penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mungkin telah berubah, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu membuat Indonesia lebih demokratis dan sejahtera, dan tetap menjadi dasar, tetapi telah mengalami penyempurnaan melalui amandemen. Konstitusi Indonesia bersifat dinamis atau fleksibel. Menurut M. Agus Santoso tahun 2013, perubahan konstitusi merupakan respons terhadap perkembangan zaman dan politik hukum. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Seperti kata kami, selesai dengan teori, mulai dengan aksi. Saya mewakili kelompok 3, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.